Terima kasih kepada Ustadz Helmi Yahya. Selanjutnya, laporan panitia kegiatan manasik haji Kabupaten Bengkayang kepada Bapak Haji Ahmad Syihabuddin SOC, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Wakil Bupati Bengkayang, Bapak Dr. Andes Haji Syamsul Rizal. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, Bapak Haji Damsir Sarjana Agama. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Bengkayang. Yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Yang kami hormati Kasigara dan Kepala KUA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama, jabatan, dan pangkatnya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kami kepada ibu bapak sekalian. Dan tentunya yang berbahagia, yang kami muliakan, jamaah haji Kabupaten Bengkayang musim haji 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini, di acara yang mulia ini, kita bersama-sama masih mendapatkan taufik, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali dan mengikuti kegiatan manasik haji tingkat kabupaten. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, perlu kami sampaikan terkait laporan kegiatan manasik haji tingkat Kabupaten Bengkayang. Kegiatan manasik haji merupakan salah satu tahapan penting dalam pembinaan jamaah haji calon haji sebelum pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara teori dan praktek mengenai pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dasar pelaksanaan yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kemudian Keputusan Dirjen PHU Nomor 92 Tahun 2025 tentang teknis bimbingan manasik haji. Tujuan kegiatan yang pertama, meningkatkan pemahaman jamaah terhadap tata cara pelaksanaan ibadah haji, memberikan pembekalan mental dan spiritual, dan melatih kesiapan fisik dan manajemen perjalanan ibadah haji. Waktu dan tempat pelaksanaan, waktu dilaksanakan pada hari ini, hari Rabu, sampai dengan hari Kamis, tanggal 23 sampai dengan 24 April tahun 2025, tempat pelaksanaan di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Perlu kami sampaikan terkait peserta
berdasarkan kuota Kabupaten Bengkayang, kuota reguler untuk Kabupaten Bengkayang terdiri dari 59 orang ditambah 1 lansia berjumlah 60 orang. Di dalam perjalanan ada 2 jamaah haji yang melakukan mutasi atau pindah ke kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yaitu Bapak Padrianto dan Ibu Halimah. Kemudian juga kami sampaikan setelah ada 2 jamaah haji yang mutasi ke kota Pekanbaru, jadi jamaah yang hadir, peserta yang hadir di sini berjumlah 58 orang, 29 laki-laki, 29 perempuan, dengan jamaah haji termuda atas nama Jose Reza Averos, umur 20 tahun. Jamaah haji tertua Ibu Sumpiati umur 78 tahun. Lalu kami sampaikan jamaah haji termuda berasal dari Kecamatan 17 dan jamaah haji tertua berasal dari Kecamatan Sanggau Ledo. Dari 17 kabupaten kota kecamatan 17 kecamatan perlu kami sampaikan bahwa dari Kecamatan Sungai Raya berjumlah 11 jamaah haji, kemudian Sungai Raya Kepulauan 3 orang, Capkala 2 orang, Monterado 4 orang, Sungai Betung 1 orang, Bengkayang 12 orang, Ledo 9 orang, Sanggau Ledo 7 orang, Kecamatan 17 3 orang, Seluas 3 orang, Jagoy Babang 2 orang, dan Kecamatan Lumar 1 orang. Itulah Ibu Bapak terkait laporan panitia. Dan untuk pembiayaan, ini pembiayaan dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari awal sampai akhir kegiatan ini. Kami segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Sihabuddin SOC. Selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang pada Bapak Haji Damsir SAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Sarugah, Basengat Kak Jubata. Pertama dan utama tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, hari yang penuh berkah, kita semuanya bisa hadir di tempat ini, yakin dan percayalah dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah dalam suasana bahagia. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kehadiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, Bapak Dr. Andes Haji Samsur Rijal. Yang kami hormati yang mewakili dari Bapak Kapolres Abang Suprianto, dan tentunya segenap instansi terkait mungkin dari Dinas Kesehatan, hadir juga
dari dinas-dinas instansi terkait lainnya, dari ormas keagamaan, segenap pejabat di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, dan bapak-bapak kepala KUA, dan tentunya hari ini yang sangat berbahagia, Bapak Ibu calon jemaah haji Kabupaten Bengkayang musim haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi sudah dilaporkan oleh Bapak Haji Ahmad Syihabuddin selaku Ketua Panitia yang juga kasih penyelenggara haji, ada poin-poin penting yang sudah disampaikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kami ingin memberikan penekanan. Pertama, haji ini berbeda dengan ibadah-ibadah ritual lainnya. Titik tekan ibadah haji lebih pada konteks ibadah sosial. Ibadah sosial. Maka di dalam pelaksanaan ibadah haji, selama rangkaian ibadahnya kita lakukan, di situ tertanam semangat kepedulian, ukhuwah. Maka kita sangat berharap betul pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh seluruh calon jamaah haji Kabupaten Bengkayang, titik tekannya adalah kebersamaan, kepedulian satu sama lain, dan ukhuwah. Maka ibadah haji yang kita lakukan nantinya konteksnya adalah itu. Jadi tidak ada ibadah yang dilakukan dengan semangat egoisme, mau sendiri-sendiri, mau sukses sendiri, mau nyaman sendiri. Maka nanti titik tekannya adalah bagaimana kita berhaji. Di situ ada ukhuwah dan kebersamaan kita, saling peduli. Apalagi misal ada di jamaah kita mungkin karena faktor usia, faktor kesehatan, sehingga perlu untuk dibantu, dan memang kita harus saling membantu. Nah, ini poin pentingnya, ibadah sosial. Titik tekannya di situ. Jadi tidak akan berhasil rasanya, tidak akan mabrur haji kita kalau di situ ada egoisme, ya kan? Mau menang sendiri. Meskipun nanti di tanah suci pasti banyak godaan-godaan itu. Maka mulai di tanah air, mari sama-sama kita bangun kebersamaan dan kepedulian itu. Itu kunci pertama. Yang kedua, kita minta betul ibadah haji ini, tolong Bapak Ibu kita semuanya untuk betul-betul menjaga kesehatan. Ya, kesehatan fisik tentunya. Nah, kesehatan fisik kita, karena ibadah haji nanti yang kita lakukan ini khusus untuk tahun ini, Kabupaten Bengkayang, izin Pak Wakil Bupati, kena kloter terakhir. Kloter 27 yang berangkat dari Bengkayang nanti tanggal 29, ke Batamnya tanggal 30, setelah tanggal 1 kita meluncur ke Tanah Suci. Paling mungkin 2 hari kita di sana, itu kita sudah masuk ke waktu Armina. Kita sudah melaksanakan wukuf di Arafah, puncaknya haji. Maka dengan mepetnya waktu dengan pelaksanaan ibadah haji itu, dengan rentang waktu yang sangat singkat, paling sekitar 2 harian, maka tentu membutuhkan perhatian serius, ya, fisik ini tentunya, fisik kita. Jadi jaga betul, mudah-mudahan nanti ada yang biasa makan vitamin, bawa vitaminnya. Jamu boleh ke Pak Wakil dibawa Boleh. Boleh Mbak jamu ya. Jamu. Yang biasa minum jamu, silakanlah. Intinya vitamin. Dan kalau soal menjaga fisik, saya yakin dan percaya Bapak Ibu ini kan banyak yang suka berkebun. Setiap hari berpaluh, berkeringat di kebun. Nah, tapi di usia kita tuh usah nak olahraganya, usah lagi nak jogging, lari, jalan-jalan ya.
jalan ke kebun, jalan ngelilingi rumah, boleh. Jadi fisik itu mulai dilatih. Perjalanan Armina nanti, sepertinya kita ini Kalimantan Barat, khususnya yang Bengkayang, kita tidak masuk skala yang tanazul, yang pola tanazul. Pola tanazul ini nanti jamaah haji itu tidak nginap di Mina, tapi nginapnya di hotel. Nginapnya di hotel. Dari Mina nanti ke hotel itu sekitar 1,5 kilo lah jalan kaki. Nah, pasti nanti ada skenario. Cuma kita Bengkayang ini sepertinya tidak masuk skenario itu. Kita tetap normal. Kita mungkin tetap menginap di tenda Armina. Seperti disampaikan Pak Kasih berdasarkan laporan beliau, kalau di catatan itu sekitar 46 kloter, mungkin bisa lebih. Katanya hampir mencapai 95 kloter nanti seluruh Indonesia yang melakukan skenario dengan pola tanazul. Jadi tidak menginap di Mina, jadi habis melontar jumrah itu mereka nginapnya di hotel. Nah, tapi untuk Bengkayang sepertinya tidak masuk skenario itu. Jadi kita tetap menginap di tenda Mina. Berarti kita harus jalan nanti dari Mina ke Jamarot untuk melontar itu sekitar 5 atau 7 kilo. Dekat. Bayangkan di alam bawah sadar kita, di pikiran baik kita, di pikiran positif kita, 5 sampai 7 kilo itu dekat. Tidak usah dibayangkan jauh, dekat. Kalau di alam bawah sadar kita sudah mengatakan itu, maka begitu kita melangkah, sudah nyampai. Gitu. Bayangkan saja dekat. Nah itu poin yang kedua. Yang ketiga, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah Kabupaten Bengkayang yang sudah memfasilitasi, memberikan atensi yang sangat besar kepada jamaah haji kita Kabupaten Bengkayang. Saya rasa nanti Pak Wakil Bupati yang akan menceritakan itu. Nah, atensi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada calon jamaah haji kita di tahun ini. Nah, saya tidak mau buka rahasia. Nah, nanti Pak Wakil lah yang ceritakannya. Saya rasa itu nanti kita lanjutkan dalam pembahasan yang lebih detail, mungkin karena materi manasik ini nanti yang lebih detail. Insya Allah nanti Pak Wakil Bupati pun akan menyampaikan materi. Pak Kasih nanti beliau mungkin habis membuka acara langsung menyampaikan materi. Nah, skenario-nya seperti itu. Jadi skenario murur ini. Nah, ini ada skenario murur ini. Jadi Pak Wakil singgah langsung sekalian gitu kan. Kalau nanti di Tanah Suci juga begitu. Kalau skenario murur ini kita waktu mau ke Arafah, kita di Musdalifah itu hanya lewat, tidak berhenti di Musdalifah. Nah, itu dalam rangka untuk mengurangi kemacetan dan lain-lain, karena lalu lintas sangat padat. Karena biasanya pengalaman sebelum-sebelumnya luar biasa kita. Kalau berhenti situ, ngantri mau naik bisnya saja luar biasa, luar biasa. Pokoknya sangat padat. Maka pemerintah membuat skenario pola perjalanan dengan namanya murur. Nanti kita tidak berhenti, biasanya kan berhenti di Musdalifah ngambil batu, ini tidak lagi. Kita sudah disiapkan batunya di hotel, nanti kita Musdalifah kita lewati langsung ke Arafah. Begitu. Jadi banyak hal-hal nanti yang mungkin akan kita jelaskan detailnya, skenario-skenario baru yang dilakukan di musim haji tahun ini. Sekali lagi terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk perlindungan, pelayanan, dan pembinaan kepada jamaah haji kita Kabupaten Bengkayang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon perkenan Bapak Wakil Bupati untuk membuka
acara eh, bimbingan manasik haji tingkat kabupaten pada hari ini, dan mohon perkenan juga untuk bisa menyampaikan materi pengalaman selama berhaji. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ikan sepat digulai nyaman, ayam selasih dicari orang. Mohon maaflah atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Damsir SAG. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Wakil Bupati Bengkayang sekaligus membuka secara resmi kegiatan bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Bengkayang. Kepada Bapak Dr. Handes Haji Samsul Rijal, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Becuramin Kak Surga, Basengat Kak Jubata. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, sehat yang Allah berikan pada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat diberikan waktu dan kesempatan mengikuti manasik haji Kabupaten Bengkayang tahun haji 1446 Hijriah. Saya pun tadi bicara-bicara dengan Pak Kandep, ngeri juga waktu kita berangkat haji periode ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak-Bapak Kepala OPD, lebih khusus tamu Allah yang berbahagia. Mengapa saya katakan tamu Allah? Karena tidak semua orang akan menerima, mendapatkan kesempatan ini. Karena kita nanti berangkat selalu bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lakal baik. Artinya aku datang karena panggilan ini. Sehingga kita karena panggilan ini adalah tamu Allah kita. Jadi Bapak Ibu, karena kita tamu Allah, berangkat haji harus juga punya ilmunya. Jangan hanya berangkat, hanya mendapatkan gelar haji, yang mana kalau orang di yudisium atau di wisuda, kita di wisudanya waktu wukuf. Tapi yang diharapkan oleh masyarakat, diharapkan oleh Allah bahwa kita ada perubahan. Dari sholat belang-belang, sholat tepat waktu. Jangan nanti menghitung aku di Makkah dapat pahala sekian. Karena di dalam Masjid Haram, di dalam tanah suci haram, itu kelipatan ganjaran dari Allah itu 1000 derajat. Kita sholat di Masjid Haram, itu mungkin sekian, mungkin di Mekah itu 31 hari.
Bayangkan 31, 30 saja, 30 kali 5. Kalikan 100.000. Berapa juta pahalanya? Tapi pahala yang akan diterima oleh Allah seperti apa? Kita sholat. Katanya sholatnya. Sholat yang betul yang dapat diterima oleh Allah itu adalah dari wudhunya. Betul enggak wudhu kita? Wudhu betul enggak betul, bagaimana hadas besar, hadas kecil kita ini benar atau tidak? Jangan bukan karena hanya pergi ke dalam masjid haram dikalikan 100.000 itu pahala kita, itu baru di Mekah. Itu yang sholat sunat. Kita selalu diajarkan mendapatkan pahala. Tapi kalau di dalam perjalanan kita menuju masjid haram, kita menceritakan orang lain, apakah juga dosanya kena lipatkan oleh Allah? Tidak tahu Pak Damsir, kena lipatkan tidak Pak Damsir ya? Kalau juga dilipatkan sepanjang jalan kita ceritakan apa abang iparku itu ini macam-macam ceritakan. Umakku bilih kasih. Nah, yang kita selama perjalanan kita menceritakan itu. Salah-salah balik haji Pak Pok. Antara dosa sampai pahala berimbang. Inilah yang kita perlu diberikan manasik. Pemerintah daerah pasti memberikan fasilitas. Itu kewajiban seluruh pemerintah daerah. Walaupun umat Islamnya mungkin hanya 10% di daerah itu, pemerintah daerahnya memberikan kesempatan, memberikan fasilitas dalam memberikan pelayanan. Apa Pemda Bengkayang itu tidak beri apa-apa? Beri kemana? Bapak Ibu dikawal oleh Pemda. Dibantu mengawasi kesehatan. Mengapa dinas kesehatan terlibat langsung? Insya Allah makan minum di Batam ditanggung oleh pemerintah daerah. Insya Allah juga bisaku Bapak Ibu akan ditambah oleh pemerintah daerah. Ini adalah jangan banding-bandingkan. Pak Pontianak Pak 3 juta, sampai kami 1,5 juta. Alhamdulillah dalam musim pengurangan-pengurangan ini kita masih difasilitasi oleh pemerintah. Bapak Ibu calon jemaah haji 58 orang, saya kenalkan petugas dari pemerintah daerah. Ini kepala protokol, biasa nguruskan orang, insya Allah. Pak Sutrisno, tolong berdiri Pak Sutrisno. Ini petugas haji kita. Jangan berharap masalah bimbingan ibadah kepada Pak Trisno. Karena Pak Trisno belum pergi haji. Tapi insya Allah untuk mengawal perjalanan, beliau mampu. Insya Allah itu. Dan ini berapa orang yang sudah pergi haji? Saya tahu Pak Damsir sudah pergi haji. Ada lagi yang pernah pergi haji? Yang jemaah nih. Angkat tangan Pak. Ini kan nanti berkaitan dengan tahalul. Bapak Ibu kalau Pak Damsir yang sudah pernah pergi haji boleh langsung otomatis mentahalulkan istrinya dulu. Bukan Pak Damsir, saya ingatkan jangan bini orang dulu. Nanti Pak Damsir, istri Pak Damsir mentahalulkan ibu-ibu. Jangan bapak-bapak semandar nak nahalulkan ibu-ibu lain.
Karena apa? Orang yang pernah bertahalul dan orang yang pernah berhaji, haji Pak ya, bukan umroh, itu dibolehkan untuk melakukan tahalul. Jangan nebak-nebak Pak. Melihat ada yang ceramut sedikit, udah aku yang tahalulkan dia. Inilah yang kita katakan bahwa rukun-rukun di dalam rukun wajib haji di dalam kita diberikan di dalam manasik ini harus kita pahami. Nanti saya akan jelaskan persiapan dan sebagainya. Sebenarnya saya ini sudah haji lama. Terakhir saya 2013. Tapi selalu kalau saya pergi haji, saya jadi ketua rombongan. Mana ketua rombongan Pak? Sendiri Pak. Oh, ini harus sehat walafiat. Bapak Ibu jangan marah sama beliau. Nyaman ketua rombongan, dapat honor. Betul dapat honor. Ketua regu dapat honor. Kalau tidak dibantu tugasnya, jadi dosa menjadi ketua rombongan dan ketua regu. Tapi ikhlas-ikhlas ya Bang. Kalau tidak dapat pahala, ikhlaskan. Orang marah, biasa. APG nanti mau naik mobil, lupa dia dengan tasnya. Gopoh dia naik, dah sampai di dalam mobil dah berjalan, tasku kemana? Disalahkan ketua rombongan sama ketua regu. Yang diberikan honor 100 real sama 100 real ke Pak Regu. Kalau dulu 100 real. Ketua rombongan tidak salah 300 real. Ya tidak sepale dengan diberikan, tapi karena niatannya adalah sebagai petugas ketua rombongan tolong didukung oleh ketua regu. Ketua regu harus ditolong oleh anggota regu. Saling ingatkan. Minta maaf, saya 6 kali pergi haji. Ketua rombongan toilet. Karena marahi ibu-ibu biasa. Yang dia berlupaan, kalau malas makan, dah pakai ancam. Bu, kalau malas makan, kalau ibu masuk rumah sakit, kami tidak bisa melihat. Memang begitu di Mekah. Selama petugas kloter, petugas haji, petugas kesehatan kloter, petugas di maktab, kalau sudah tidak mampu menanganinya, diserahkan di rumah sakit Arab. Kita tidak bisa lihat. Pandai-pandai dia yang nguruskan kita. Makanya makan itu perlu. Saya selalu kalau ibu-ibu dulu tidak mau makan, bapak-bapak ayah nak makan, Pak, saya panggil dokter, biar duit saya habis kembali apa namanya, beli obat lah untuk mereka. Saya dulu selalu berangkat membawa bubur apa? Yang di dalam yang siap saji. Saya seorang tidak suka makan, ya dimakan oleh bapak ibu yang bersakitan. Tadi Pak Dansir dah ngomong sama saya. Kita adalah kloter terakhir Batam. Kloter 27 berangkat dari Bengkayang tanggal 29, berangkat dari Pontianak ke Batam tanggal 30, berangkat dari Batam ke Jeddah tanggal 1, tanggal 4 wukuf, tapi harusnya tanggal 5 wukuf, 6 harusnya Pak. Kalau 6 Haji Akbar. Mudah-mudahan mereka melihat bulan dan sebagainya bergeser, karena wukuf hari Jumat Haji Akbar. Artinya kelipatan haji kita 7 kali
derajatnya diberikan oleh Allah. Berdoakan nggak? Jadi inilah yang perlu kita siapkan. Tadi Ketua Panitia juga sudah katakan kesiapan kesehatan. Jangan kala waktu nak berangkat banyak berkesah. Di rumah kan nak ninggalkan itu bukan lagi. Tidak tidur-tidur. Karena nanti saya tidak tahu nih. Harus kita melakukan umroh pertama. Karena semua jemaah sudah masuk ke Mekah. Dan penerbangan akan close, tutup tanggal 2. Hari ini kita datang tanggal 1, besok seluruh dunia tidak ada penerbangan jemaah haji lagi. Karena pemerintah Arab akan melakukan denda kepada penerbangan. Begitu ramainya, bapak ibu masih berpakaian ihram, pastilah nanti tidak tahu Pak Damsir mensiasatinya dengan petugas, dengan Pak Trisno dan sebagainya. Bagaimana kita umroh pertama, itu jatuhnya tanggal 1, tanggal 2, istirahat 1 hari, berangkat Armina. Makanya perlu istirahat. Jangan kalap mata. Ibu-ibu lihat tokoh mulai, aku nak balikan kakakku, aku nak balikan anakku. Hilangkan dulu, selesaikan dulu haji. Jadi Bapak Ibu, kami atas nama pemerintah daerah tetap memberikan pelayanan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sampai berangkat. Insya Allah Pak Bupati saya akan mengantar bapak-bapak, ibu-ibu di Batam. Haji Batam jadilah. Mengapa sampai dua-duanya Pak Bupati sampai Wakil Bupati? Karena ada pegawai Pemda, 1 kabit, 2 kabit petugasnya. Kalau Pak Trisno berangkat, Pak Bupati tidak ngantar dosen. Karena apa? Selama ini Pak Trisno memfasilitasi, mengawal kegiatan yang dilakukan beliau di dalam kedinasan. Insya Allah kami akan ada. Dan nantinya insya Allah juga begitu kita sampai di sana, di Batam, ada hal-hal yang harus kita selesaikan. Jadi Bapak Ibu tidak usah berpikir aneh-aneh, selesaikan, ikhlaskan, minta doa anak, menantu. Kalau berangkat istrinya minta doa sama suami. Kalau suaminya berangkat minta keikhlasan istri. Supaya dalam perjalanan haji ini tidak terdapat hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya ambil contoh begini. Setiap saya pergi haji, mau berangkat nih, saya tetap tarik lagi istri saya. Minta ikhlaskan. Saya mengikhlaskan apa yang saya nafkahkan kepada istri. Dan istri mengikhlaskan apa yang dilayaninya kepada suami. Jangan sampai di Makkah, apa abang tuh suka lalu nak merintah. Bahasa itu didengar orang tidak enak. Makanya selalu saya mengingatkan kepada rombongan saya, begitu sampai Jeddah, suruh nak ngade-ngade sampai Jeddah, cium aspal ya, ngapain cium aspal? Kita diberikan kesempatan untuk berihram dan sebagainya. Ada yang menggunakan ihram waktu berangkat, ada yang menggunakan ihram waktu di Jeddah. Minta sama Allah. Tadi itu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kala syarika kala labbaik. Aku datang karena panggilanmu ya Allah. Aku datang. Banyak dosa ya Allah.
Jangan sampai kau tunjukkan dosaku pada orang lain. Jadi buah bibir orang. Saya dulu ketua pemuda Melayu. Ada perasaan sombong. Siapa yang nak jadi Bupati Sambas, lapor dengan ketua pemuda Melayu. Tolong jal. Karena dulu markas Melayu di Sambas. Sehingga timbul di hati saya, kalau ndak aku merestui dia, ndak bupati deh. Itu yang saya takutkan, ditunjukkan oleh Allah nanti di Mekah. Tapi jangan takut, selama kita minta ampun Allah, ya Allah aku datang karena panggilanmu, aku datang banyak dosa. Ampunkanlah dosa-dosaku. Jangan kalau kau membalaskannya, jangan kau tunjukkan ke orang lain. Cukup pada diriku. Kalau sampai balik ke Bengkayang karena omongkan, apa yang sini dia kena tempeleng dia. Tadi itu sama dengan suami istri kalau tidak mengikhlaskan, semarahan di sini. Tangdak kapak-kapak kau merintahkan aku dari Bengkayang, kau nyuruh aku untuk di Makkah pun masih. Jangan dianggap sepele. Sama kita ini jangan membayangkan, Masjid Haram dekat yo nampaknya. Nampak jamnya. Jangan sesumbar, sesat. Makanya selalu kalau saya selalu ingatkan jemaah saya. Pak, Bu, ingatkan dalam perjalanan minta sama Allah, ya Allah, kau berikan keselamatanku dari aku berangkat, kembalikan ke tempat yang sama. Insya Allah tidak sesat. Pun lawan gila, ya Allah kau be. Bolak balik kita Masjid Haram tang masih kau takutan. Tunggu ya. Kena sasarkan Allah. Saya yang berkali-kali umroh haji pun suah kena sasarkan. Jadi inilah yang nanti gambaran selanjutnya akan kita saya minta waktu Pak Damsir. Tadinya saya minta siang, tapi karena saya ada tamu, saya nanti ini lanjut menyampaikan pengalaman saya pergi haji. Saya tidak tahu haji yang baru-baru ini seperti apa. Tetap setiap tahun ada perubahan, tetap itu. Tetapi kami pemerintah daerah, karena saya berdiri ini sebagai pemerintah daerah, nanti pemberi manasik. Jangan lupa juga nanti selain mendoakan sanak keluarga juga mendoakan kami-kami yang ada di Bengkayang ini, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan aman, tentram masyarakat Bengkayang, itu yang perlu kita doakan. Jadi jangan doakan yang lain, yang jelas satukan niat, bulatkan niat untuk berhaji. Mungkin itu saja dari saya dengan membacakan Alhamdulillah, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, acara manasik haji tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Handes Haji Samsurijal atas sambutannya. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Gustian SHI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil kata lino
bacuramin ka saruga, basengat ka jubata. Mengiringi kegiatan kita pada hari ini, sejenak kita tundukkan hati dan pikiran kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya izinkan kami untuk memimpin pembacaan doa ini menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Dengan kemuliaan dan keagungan-Mu, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada hari ini, Engkau perkenankan kami melaksanakan kegiatan bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Bengkayang tahun 2025 Masehi 1446 Hijriah. Oleh karena itu, ya Allah, dengan ketulusan hati kami mohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang penuh barakah, kegiatan yang mendatangkan manfaat kepada kami, serta juga dapat meningkatkan hubungan silaturahim di antara kami yang merupakan hamba-hamba-Mu yang dhaif ini, ya Allah. Ya Allah, ya Aziz, kami termasuk di antara hamba-hamba-Mu yang tak terbilang, yang rindu sekali untuk memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, agar bisa bersujud kepadamu di hadapan Ka'bah, bisa melaksanakan manasik di masyair, serta bisa berziarah ke maqam Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Qawi, dengan segenap kemampuan yang Engkau berikan kepada kami, kami berusaha dan berupaya dengan sebaik-baiknya, bersabar dan ikhlas agar berkesempatan menjadi duyuf Rahman, bahkan juga menempa diri agar memiliki pengetahuan, termasuk dengan melaksanakan manasik haji ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, melalui manasik haji ini, maka mudahkanlah urusan kami, berkahilah hidup dan ilmu kami, jagalah keimanan dan keislaman kami, agar kami tetap istiqamah menjalankan syariat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Qadir, Tuhan yang Maha Kuasa atas segalanya, berilah kekuatan kepada kami, agar kami termasuk ke dalam golongan hamba-Mu yang istita'ah, mandiri dan mampu menjaga serta membangun ketahanan jasmani jamaah haji kami demi menggapai haji mabrur, meraih kesempurnaan spiritual dalam ibadah haji, khususnya jamaah haji Kabupaten Bengkayang dan umumnya bagi jamaah haji Indonesia. Ya Allah, ya Qadil Hajat, dengan rahim-Mu yang tak terbatas, bimbinglah hati kami, jamaah kami para duyuf Rahman, agar dapat beribadah dengan sebaik-baiknya, dapat melaksanakan manasik haji dan umrah, dan memperoleh ajr yang mabrur, ya Allah. Allahumma Rabbana waj'alna muslimaini laka, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka, wa arina manasikana, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura, wa umratana umratan mabrura, wa sa'yana sa'yan mashkura, wa dhanbana dhanban maghfura, wa amala amalan salihan maqbula, wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna minaz zulumati ilan nur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil katalino bacuramin ka surga basengat ka jubata. Terima kasih pada Bapak Agustian. Hadirin yang berbahagia,
Demikian serangkaian acara pembukaan bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Bengkayang musim haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari para undangan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami laksanakan pada hari ini. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Mohon kesediaan Bapak Wakil Bupati untuk foto bersama. Hadirin para undangan dimohon berdiri di tempat masing-masing.